Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga Bapak Ibu tetap sehat dan semangat ya. Ini mungkin di penghujung untuk daring pendidikan PKG PJOK ya. Kita tetap diakhiri dengan semangat juga. Semoga kita ke depannya bisa lebih baik lagi dengan kegiatan di kehidupan nyata ya. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Bapak Ibu dinyalakan dulu atau di-on-kan dulu kameranya agar acara ini kita bisa dimulai. Boleh dari Bapak Ibu siapa yang mau membantu untuk memimpin doa, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengawali kegiatan pada malam hari ini, tetap maya agar kita selalu diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Devi untuk memimpin doanya. Selanjutnya dari Bapak Ibu ada yang ingin membantu ice breaking dulu agar kita semua fresh ya di malam ini. Agar lebih siap untuk pembelajaran. Oke, kalau tidak ada boleh dipimpin saya. Bapak Ibu, nanti kira-kira di hadapan atau di dekat Bapak Ibu ada benda apa saja? Kira-kira benda tersebut yang mencirikan perasaan Bapak Ibu pada Zoom hari ini. Boleh bebas bendanya apa, tapi dikaitkan dengan perasaan Bapak Ibu pada Zoom hari ini. Misalkan apa? Misalkan bendanya ini mencirikan perasaan Bapak Ibu pada Gimit hari ini gitu. Ya, boleh dipersilahkan Bapak Ibu memperlihatkan benda apa yang Bapak Ibu dapat atau diambil. Dari siapa? Saya lihat. Nah, siapa? Pak Budi ya? Pak Budi udah megang benda apa tuh Pak Budi? Oke, saya kebetulan di depan saya ada helm nih. Apa? Karena saya termasuk terlambat ini ya, burung gusuh gitu kan. Jadi kayaknya saya harusnya pakai helm nih. Malu sebenarnya saya terlambat ini. Oh ya, mencirikan. Oke, terima kasih Pak Budi. Boleh dilempar ke siapa? Lempar ke Kak Depi. Kak Depi. Ya, terima kasih Kakak Budi. Di depan saya ini ada ini inhaler. Ada inhaler. Filosofinya inhaler ini bisa apa namanya mengemplongkan apa ya bahasa Indonesianya ya, mengemplongkan itu
bisa apa ya? Melegakan. Ya, melegakan hidung Napasan. melegakan hidung yang tersumbat. Begitu juga dikaitkan dengan kawan-kawan sekalian PKG PJOK kelas 1 bahwa ketika saya sedang tidak ada ide, tidak ada apapun, ketika bertemu dengan kawan-kawan sekalian di sini bisa menemukan ide yang baik, menjadi inspirasi. Begitu kira-kira dari filosofi dari inhaler ini. Begitu. Kemudian silakan berikutnya untuk Kak Dodi. Silakan. Ini apa namanya ya? Stop kontak ya? Nah, untuk stop kontak ya, kalau misalkan nggak ada ini, susah juga saya karena laptopnya harus nyolok terus ya. Jadi kalau misalkan nggak nyolok, nggak bakalan berjalan nanti Zoom PJOK-nya saya di sini. Terus, dikarenakan sekarang laptopnya lagi error ya, jadi ini nggak kepake. Jadi saya Zoom meetingnya pakai handphone. Gitu aja. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Deden. Saya suaranya Pak Deden. Ada ya? Ya. Ada yang saya pegang pulpen. Jadi malam ini menggambarkan apa yang akan kita hari ini lakukan. Insya Allah akan saya catat, baik itu di kertas maupun dalam pikiran saya. Terima kasih. Selanjutnya senior nih, Pak Heriana. Cek Pak Heriana. Dilewat dulu aja, boleh. Tadi terakhir di Pak Depi ya? Pak Deden. Ya, tadi terakhir Pak Deden. Diganti. Ya, Bu siapa? Ke siapa, Pak? Di Bu Neng udah siap. Bu Neng. Apa ini baru datang, nggak ngerti. Jadi Bu Neng gini, kira-kira di samping atau terdekat Bu Neng ada benda apa? Nah, bendanya dipilih yang mencirikan perasaan Bu Neng pada Zoom malam ini. Gelas, ada gelas. Ada gelas. Jadi ini melambangkan saya akan menampung ilmu. Tidak berhenti untuk belajar. Terus sampai akhir hayat menimba ilmu.
terus dituangkan lagi ke orang lain, disalurkan lagi, ditransfer lagi ke orang, sehingga ilmu itu berkembang. Terima kasih. Atuh CF atung ke. Saya tuh bagi-bagi baik tuh ilmu mah berkembang kin ge. Ilmu mah Bu Neng ngambil elmuna dibikeun deui ke nu Bu Neng atuh leungit. atuh jangan Pak, Oh itu di gitu. save atuh pakai itu apa? Iya. Kartu memorinya. Oh gitu. Oke, Bu Neng. Ke siapa dilempar? Kak Dodi udah belum? Atos, Kak Bu Dodi ada Neng. kopi. Atos, Bu Neng. Ya, ke Kak Dodi aja deh. Atos tadi, Bu Oh, Neng. atos. Nuhun. Saha. Pada pintos. Tacan, Wih, tak pernah kita. Sudah tadi lemparan dari Kakak Budi. Pak Raden. Belum. anu Iya, nuju Kak. di kafe tuh Bu Neng, Tacan. Siapa? Anu nuju di kafe. Di HP tuh lagi iya. Di saya ada baterai, kelihatan nggak? Nah, baterai. Iya, iya Nah, kelihatan. baterai ini menunjukkan bahwa sekuat-kuatnya, sebesar-besarnya kapasitas baterai itu tetap harus dicas ya. Jadi mungkin memang sudah malam, tetapi ya dengan adanya ice breaking ini sisa-sisa sisa-sisa dari baterai itu dari fokus saya akan saya tumpahkan di sini. Jadi setelah Zoom baru kita ngecas gitu. Selanjutnya Kak Gita, silakan. Raden, ulah macam-macam orang kerja fokus ya, macam-macam mana? Cumi bakarnya satu. Siapa lagi? Pak Kak Depi aja, Kak Depi, Kakak Ahmad Depi. Ada apa Kak Ahmad Depi? Ya, kayak Pak, saya kakarak celeknya kan ya. Ayo Pak, ya tas Pak, ya karak di bawah tilabuan Pak tasnya dah. Tas karak di bawah tilabuan dah. Karak dongkap saya. Supaya ilmuna asupkan atas semua Pak, dirangkul ujung ATM namun Bapak hasilnya. Asupkan atas. Luar biasa. Sekalian mawa karung, Pak. Siap. Oke, dilempar ke lempar Pak ke siapa? Datuk. Pak Dadan, saya mau salin dulu ya Pak, bentar ya. Pak Dadan nuju iya Pak Dadan mah ngetang aset SMA hiji. Nusanes. Pak Heriana udah siap tuh. Halo. Ada masuk? Ada, Pak. Halo. Ada. Ada aman. Nah, nih ada stiker aktif. Ya. Nah, dari sini kita bisa menyimak dan merasakan gimana kalau ada bunyi-bunyian. Nah, itulah hikmahnya buat kita. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Udah semua ya kira-kira? Udah ya? Oke, cukup. Alhamdulillah ya, itulah gambaran Bapak Ibu dari benda yang Bapak Ibu tadi ambil atau diangkat ya. Itulah gambarannya ya, semoga untuk tatapnya ini kita dapat ilmunya ya. Amin. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi refleksi aja Bapak Ibu. Jadi refleksi yang dimana kemarin Bapak Ibu sudah membuat bukti karya. Nah, bukti karyanya itu Bapak Ibu berupa apa? Kira-kira, terus nanti Bapak Ibu boleh berbagi kepada rekan-rekannya mengenai apa yang Bapak Ibu buat pada bukti karya tersebut gitu.
Ya, yang nantinya bukti karya itu Bapak Ibu dikirim di PMM masing-masing. Nah, berarti Bapak Ibu itu nanti jadi model, jadi contoh yang dimana guru-guru lain ingin mencari referensi bukti karya mengenai modul ajar ya. Nah, nanti yang dibuka itu yang karyanya Bapak Ibu. Misalkan guru olahraga SD pasti kan nyari referensi untuk pembelajaran sepak bola mengenai modul ajar backward design. Nah, bisa aja nanti yang muncul yang karyanya Pak Raden gitu ya. Atau nanti guru SMA bisa juga buka yang Pak Depi. Nah, itu juga suatu kebanggaan buat kita semua, kita memiliki karya yang benar-benar kita buat gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin ada salah satunya dari Bapak Ibu yang ingin berbagi mengenai refleksi dari modul ajar yang Bapak Ibu buat. Boleh dipersilakan untuk waktunya, kira-kira siapa yang mau berbagi. Di fase SMA ya, boleh? Oke. Untuk fase SMA, Pak Depi boleh dipersilakan untuk berbagi kepada rekan-rekannya. Untuk waktu Baik. dipersilakan. Terima kasih Kakak Fasil. Izin berbagi layar. Apakah sudah nampak gambarnya, kawan-kawan? Sudah Pak, ada. Sudah. Ya, terima kasih. Nah, ada. Halo, ada. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini bukan unjuk modul, tapi saya ingin berbagi saja. Kalau misalkan ada kekurangan, mohon nanti disanggah atau ditambahkan, dikritik. Kalau memang ini baik, silahkan dipakai oleh kawan-kawan sekalian. Saya mengambil ini modul ajar PJOK materi bola voli. Nah, ini cover, ini gambarnya. Ini mungkin ini Ibu Elin lagi mukul bola, kira-kira seperti itu. Ini nama penyusun. Dan langsung saja ke bawah. Ini identitas. Modul ajar PJOK fase E kelas 10, aktivitas permainan bola voli. Identitas, penyusun, nama saya, satuan pendidikan, sekolah lembaga yang sekarang saya diami, kemudian kelasnya kelas 10, fase E. Alokasi waktu 1 kali 40 menit, satu harusnya ini. Kemudian ke tujuan pembelajaran, aspeknya ada 3, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian dari pengetahuan, tujuannya memahami aturan permainan, mengenal teknik dasar permainan, memahami peran dan tanggung jawab permainan, mengetahui strategi permainan, memahami etik dan sportivitas dalam olahraga. Kemudian dalam aspek keterampilan, tujuannya menguasai teknik dasar, meningkatkan koordinasi tubuh, mengembangkan kekuatan dan daya tahan, menerapkan strategi permainan. Dalam aspek sikap, tujuannya menghargai kerjasama tim, menunjukkan sportivitas, mengembangkan disiplin, membangun kepercayaan diri. Kemudian rencana pertolongan peserta didik dalam pembelajaran. Pertama, di sini ada identifikasi resiko. Ada cedera otot sendi, kecelakaan di lapangan, dehidrasi atau keletihan karena terlalu berlebihan dalam melakukan latihan tanpa istirahat yang cukup. Dan ini yang terakhir, overtraining atau latihan berlebih. Tidak memperhatikan tanda-tanda kelelahan fisik saat pembelajaran. Dalam tindakan pencegahannya, cedera otot atau sendi, peregangan dan pemanasan dengan maksimal. Peserta didik harus melakukan peregangan dan pemanasan sebelum melakukan kegiatan. Kemudian guru mengawasi agar gerakan pemanasan
dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian kecelakaan di lapangan. Pemeriksaan lapangan. Sebelum memulai pembelajaran, guru memeriksa lapangan terlebih dahulu sampai segala sesuatunya dinyatakan aman. Kemudian yang ketiga, dehidrasi atau keletihan. Dehidrasi dan istirahat. Peserta didik dihimbau untuk membawa air minum dan diberikan arahan untuk minum secara berkala saat latihan. Dan guru memberikan waktu istirahat yang cukup agar kondisi peserta didik tetap stabil. Kemudian yang keempat, overtraining atau latihan berlebih. Pengawasan yang ekstra, guru mengawasi aktivitas peserta didik selama latihan dan memberikan umpan balik langsung untuk mencegah kesalahan dalam melakukan gerakan dan memberikan latihan secara bertahap dari intensitas rendah menuju intensitas tinggi. Kemudian di poin D, penilaian, assessment otentik. A-nya penilaian praktik, teknik dasar bola voli dinilai berdasarkan kriteria yang tepat. Yang kedua, penggunaan rubrik penilaian untuk memberikan umpan balik yang jelas dan membangun. Nah, ini adalah tabel rubrik penilaian teknik dasar pada permainan bola voli. Di sini ada kriteria servis, passing, set, dan smash. Berikutnya ini skor 1 kategorinya kurang, skor 2 kategorinya cukup, skor 3 kategori baik, dan skor 4 kategori sangat baik. Seperti dalam servis, teknik servis tidak tepat, bola sering keluar lapangan, itu mendapat poin 1. Kemudian teknik servis kurang tepat, bola sering gagal masuk, itu adanya di poin 2, kategori cukup. Dan teknik servis cukup baik, bola masuk dengan akurasi yang bervariasi, masuk kategori 3, baik. Dan teknik servis sangat baik, bola selalu masuk dan akurat, itu skornya 4, kategorinya sangat baik. Begitu juga dengan passing, set, dan smash, sama saja, ada 4 kategori, kurang, cukup, baik, dan sangat baik, skornya 1, 2, 3, dan 4, seperti itu. Lanjut, penilaian akhir. Nah, di sini ada skor total 5-8, keterampilan perlu banyak perbaikan. 9-12, keterampilan cukup baik tetapi masih perlu pengembangan. Kemudian 13-16, keterampilan baik, siap untuk bermain dalam tim. Kemudian 17-20, keterampilan sangat baik, menunjukkan potensi untuk level yang lebih tinggi. Catatan, peserta didik dapat dinilai berdasarkan observasi selama latihan dan simulasi pertandingan. Dan penilaian dapat dilakukan secara individu atau kelompok, tergantung pada kegiatan yang dilakukan. Kemudian B, penilaian berpusat pada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk menulis refleksi. Kemudian penilaian berdasarkan keterhubungan, kedalaman analisis, dan tindak lanjut dalam penulisan refleksi. Dan ini adalah tabel rubrik penilaian refleksi. Sama seperti tadi, ada skor 1, 2, 3, dan 4. Kriterianya pemahaman teknik, analisis pengalaman, identifikasi kekuatan dan kelemahan, rencana perbaikan, dan sikap terhadap pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pemahaman teknik, tidak dapat menjelaskan teknik yang dipelajari, itu skornya 1, kategori kurang. Kemudian menjelaskan teknik dengan beberapa kesalahan, skornya 2, kategori cukup. Kemudian menjelaskan teknik dengan baik tetapi kurang mendalam, skornya 3, kategorinya baik. Kemudian menjelaskan teknik secara rinci dan akurat, skornya 4, sangat baik. Begitu juga dengan analisis pengalaman, identifikasi kekuatan dan kelemahan, rencana perbaikan, dan sikap terhadap pembelajaran. Di sini mencakup sama semuanya, skornya dari 1 sampai 4 dengan kategori kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian penilaian akhirnya sama seperti tadi, skor total 5-8, refleksi perlu banyak perbaikan. 9-12, refleksi cukup baik, tetapi masih perlu pengembangan. 13-16, refleksi baik, menunjukkan pemahaman dan analisis yang kuat.
17-20 refleksi sangat baik, menunjukkan kedalaman pemikiran dan rencana yang jelas. Sebagai catatan, peserta didik dapat diminta untuk menulis refleksi setelah setiap sesi latihan atau simulasi pertandingan. Kemudian penilaian ini membantu peserta didik untuk lebih memahami proses belajar mereka dan meningkatkan keterampilan mereka dalam teknik dasar permainan bola voli. Kemudian penilaian sikap. Observasi dan penilaian individu yang meliputi disiplin, kerjasama, dan kerja keras. Peserta didik membuat refleksi pribadi tentang pengalaman mereka selama latihan dalam pembelajaran sesuai materi yang diajarkan. Berikut ini adalah tabel rubrik penilaiannya. Penilaian sikap. Sama seperti tadi, memakai 4 kategori, skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Kriterianya kerjasama tim, sportivitas, disiplin, sikap positif, dan komunikasi. Sebagai contoh, kerjasama tim tidak berkontribusi dalam kerjasama atau egois, skornya 1, kategori kurang. Kemudian kadang-kadang berkontribusi tetapi sulit bekerja sama, skornya 2, kategorinya cukup. Kemudian berkontribusi dalam kerjasama tim dengan baik, skornya 3, kategori baik. Dan terakhir selalu berkontribusi dalam mendukung tim secara aktif, skornya 4, kategorinya sangat baik. Sama begitu pula dengan sportivitas, disiplin, sikap positif, dan komunikasi. Semuanya ada 4 kategori. Seperti ini bisa dilihat di tabel rubrik penilaian sikap. Penilaian akhir, skor totalnya 5-8, sikap perlu banyak perbaikan. 9-12, sikap cukup baik tetapi masih perlu pengembangan. 13-16, sikap baik, menunjukkan keterlibatan yang positif. 17-20, sikap sangat baik, menunjukkan kepemimpinan dan motivasi dalam tim. Sebagai catatan, penilaian ini dapat dilakukan selama latihan, simulasi pertandingan, atau aktivitas kelompok. Dan umpan balik dari guru dapat membantu peserta didik memahami pentingnya sikap positif dalam olahraga dan kerjasama tim. Sebagai tindak lanjut, peserta didik yang belum mencapai standar minimum diberikan latihan tambahan dan kesempatan untuk perbaikan. Kemudian peserta didik yang sudah mencapai ekspektasi diberikan tugas pengayaan, seperti memimpin latihan untuk teman-temannya dalam pembelajaran bola voli. Misalnya pesek lah, cantiasa gitu. Pelatihan dasar itu bisa dibantu oleh peserta didik yang sudah bagus serpennya, yang sudah bagus, sudah akurat, kira-kira seperti itu. Kemudian poin E, rencana pembelajaran. Kegiatan pendahuluan 15 menit. 1. Guru meminta salah seorang peserta didik untuk menyiapkan barisan di lapangan sekolah dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. 2. Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa dan peserta didik berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. 3. Guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat atau sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat di kelas atau ruang UKS, kurang ini harusnya ditambahkan. Kemudian yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Kelima, guru mengecek penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Keenam, guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik setelah proses pembelajaran, seperti yang tercantum dalam indikator ketercapaian kompetensi disertai dengan penjelasan manfaat dari kegiatan bermain bola voli. Misalnya bahwa bermain bola voli adalah salah satu aktivitas yang dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan prestasi cabang olahraga bola voli. 7. Guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu aktivitas keterampilan gerak dan fungsional permainan dan olahraga yang mencakup passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas pada permainan bola voli. Kemudian 8, guru menjelaskan teknik asesmen untuk kompetensi aktivitas keterampilan gerak permainan bola voli, baik kompetensi sikap, profil pelajar Pancasila dengan observasi dalam bentuk jurnal
yaitu pengembangan nilai-nilai karakter gotong royong yang mandiri, kompetensi pengetahuan, menganalisis keterampilan gerak, passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas. Dan permainan bola voli menggunakan tes tertulis dan kompetensi terkait. Keterampilan yaitu mempraktikkan aktivitas keterampilan gerak, passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas pada permainan bola voli. Serta bermain bola voli dalam bentuk permainan yang disederhanakan dengan peraturan yang dimodifikasi dengan menekankan pada pengembangan nilai-nilai karakter antara lain gotong royong dan mandiri. 9. Dilanjutkan dengan pemanasan agar peserta didik terkondisikan dalam materi yang akan diajarkan dengan perasaan yang menyenangkan. Pemanasan dalam bentuk permainan kucing dan tikus. Selain itu pemanasan juga bisa dibentuk menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok berisi 4 peserta didik yang memiliki tugas satu orang sebagai pengumpan, satu orang melakukan passing bawah atau passing atas, 2 orang berpasangan menjadi tujuan arah passing. Kemudian yang ke-10, dalam pembelajaran ini di samping dapat mengembangkan elemen keterampilan gerak dan pengetahuan gerak, peserta didik juga diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan meregulasi diri, serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan inti 60 menit. Setelah peserta didik melakukan pemanasan dalam bentuk permainan sederhana yang dipimpin oleh guru, dilanjutkan dengan mempelajari aktivitas pembelajaran hasil evaluasi keterampilan gerak, passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas dalam permainan bola voli. Ini aktivitas 1, aktivitas pembelajaran satunya. Fakta, konsep, dan prosedur serta mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak, passing bawah, dan passing atas dalam permainan bola voli. Passing bola voli adalah usaha yang dilakukan oleh suatu pemain untuk mengoper bola ke teman timnya untuk dimainkan di daerah sendiri. Passing bawah merupakan gerakan untuk mengoper bola ke teman yang dilakukan dengan kedua tangan dikepal dan dipukul dari bawah ke atas. Passing atas atau disebut set up adalah usaha pemain untuk mengoper bola yang dilakukan saat bola di atas kepala dengan menggunakan kedua tangan secara bersamaan. Peserta didik diminta untuk mengamati dan kemudian mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak passing atas. Permainan bola voli. Berdasarkan hasil pengamatan, peserta didik diminta untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hasil evaluasi keterampilan gerak passing atas. Jika menemukan kesulitan, peserta didik minta bantuan guru dan langkah-langkah aktivitas pembelajaran hasil evaluasi keterampilan gerak passing atas permainan bola voli antara lain sebagai berikut. A. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian peserta didik menerima dan mempelajari kartu tugas atau task sheet yang berisi perintah dan indikator tugas teknik dasar keterampilan gerak spesifik passing bawah, passing atas, dan pendalaman dalam bentuk permainan. 1. Gerakan passing bawah, posisikan badan menghadap bola. Ya, intinya seperti inilah gambarnya. Kawan-kawan juga pasti sudah, saya percaya semuanya memahami dan tahu bagaimana teknik dalam passing bawah permainan bola voli. Dan ini kemudian gerakan servis atas. Ini gambarnya. Gambarnya tidak dimasukkan. Oh iya, ini gambarnya ada. Ini passing atas. Ini seperti ini. Latihannya melewati net, saling melewati net, mereka melakukan passing atas. Dan ini simulasi pertandingan bola voli dengan peraturan yang disederhanakan atau dimodifikasi. Dan ini poin B, peserta didik menerima, mempelajari, dan mencoba memperhatikan tugas pada lembar tugas. C-nya guru melakukan pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Dan D. Melakukan klarifikasi terkait penjelasan dan gambar gerakan dengan peragaan jika diperlukan. Dan E. Guru melakukan asesmen dan umpan balik selama proses pembelajaran berlangsung.
Dan ini aktivitas 2, aktivitas pembelajaran kedua yaitu fakta, konsep, dan prosedur, serta mempraktikkan hasil evaluasi keterampilan gerak servis bawah dan atas permainan bola voli. Ini nanti saya kirim filenya biar kawan-kawan membaca sendiri saja. Lama-lama capek juga ini baca. Nah ini, guru membagikan lembar kerja yang berisikan tentang fakta, konsep, dan prosedur, serta mempraktikkan aktivitas pembelajaran hasil evaluasi keterampilan gerak servis bawah, materi 1, materi 2. Dan ini keduanya peserta didik menerima, mempelajari, mencoba mempraktikkan tugas pada lembar tugas. Nah ini aktivitas 3-nya. Nah, guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian peserta didik melakukan pertandingan bola voli yang telah dimodifikasi dengan melihat keterampilan gerak passing dan servis peserta didik. Ini kegiatan alternatifnya, guru dapat mengembangkan lagi bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran hasil evaluasi keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas pada permainan bola voli sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan demonstrasi dan komando. Jika penugasan dengan menggunakan lembar tugas tidak berjalan dengan baik, maka perlu didahului dengan demonstrasi atau menggunakan lembar peraga atau media lain yang sesuai. Dan ini refleksinya setelah melakukan aktivitas pembelajaran hasil evaluasi keterampilan gerak passing bawah, passing atas, servis bawah, dan servis atas permainan bola voli. Peserta didik diminta untuk menuliskan kesulitan-kesulitannya, kesalahan-kesalahannya, dan bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian peserta didik diminta untuk melaporkan hasil capaian belajar yang diperoleh dalam buku catatan atau buku tugas kepada guru. Dan di sini ada kegiatan penutup selama 15 menit. Ini bisa dibaca bersama-sama agar saya tidak membaca semua, haus. Nah, nih asesmennya seperti ini. Nantilah saya kirimlah ke teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa mengoreksinya atau mengkritisinya seperti layaknya skripsi gitu. Mudah-mudahan coret ini kuduna kieu, ya kuduna kitu. Ya saya senang sekali kalau seperti itu. Dan saya tidak anti kritik. Saya senang untuk dikritik agar hidup saya lebih baik lagi. Nah, kira-kira seperti inilah saya membuat target penilaian yang realistis sesuai kemampuan dan minat belajar yang dilakukan. Terus ke sini nih, lembar refleksi penilaian sikap antar teman. Isian, nama di sini Dodi, kelas, TKJ. Tuh, sini ada teman saya memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi lingkungan fisik sosial. Temannya Dodi, mungkin Erpian gitu temannya Dodi. Tuh, teman saya mampu dan mau berkomunikasi dengan orang lain. Temannya Dodi juga ini. Kemungkinan temannya Dodi bisa Deden, bisa Dadan. Nah, seperti inilah. Sangat baik jika mendapat skor 23 dari pernyataan di atas. Baik jika mendapat skor 16 sampai dengan 23. Ya ini, kemudian asesmen pengetahuan. Pilihan ganda. Dengan opsinya ada 5 A, B, C, D, E. Nih. Seperti ini. Terus asesmen keterampilan. Mahir, cakap, layak, berkembang, atau awal berkembang. Nanti bisa dibacalah oleh kawan-kawan. Ini lembar rekap nilai, nama, Andi, domain, seperti ini, mahir, sekian, sekian, sekian. Catatannya ada di sini. Kemudian, selesai. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas perhatiannya dari kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan modul ajar saya ini tidak sempurna. Biar saya terus belajar agar menjadi lebih sempurna. Takutnya kalau modul ajar saya sudah sempurna, saya jadi besar kepala dan helm tidak muat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Depi,
gimana perasaannya di saat membuat bukti karya tersebut yang sudah Pak Depi buat, misalkan ada kesulitan atau hal baru apa yang Pak Depi dapatkan dari bukti karya tersebut? Dan mungkin alasannya kenapa ya Pak Depi memilih di bukti karya untuk ibaratnya bukti dari karya hasil PKG ini, gitu, Pak. Jadi begini, kalau kesulitan sebenarnya tidak ada, karena ini hal-hal yang biasa kita lakukan sehari-hari di sekolah, yang kita lakukan sehari-hari kita mengajar, seperti ini langkah-langkahnya. Dan saya ada hal-hal baru yang saya dapatkan, misalkan kalau selama ini ketika melihat modul ajar dari sini, dari sana, dari sini banyak sumber, monoton begitu, hanya itu saja. Nah, ketika adanya kegiatan PKG ini, secara otomatis upgrade cara berpikir saya terhadap modul ajar, ternyata semuanya berubah total. Ternyata saya bisa introspeksi, selama ini saya kitab suci mengajar saya tidak sesuai sebetulnya dengan apa yang saya dapat sekarang ini. Nah, itu yang menjadikan saya bahagia, puas, bahwa seperti inilah, enak juga langkah-langkahnya, konkret, seperti kalau bahasa Sunda malah gedang gitu, dari tidiheula terus turun, tidak ujug-ujug, tidieu kadieu kaditu kadieu plus teu pararuguh. Tapi kalau ini mah enak gitu. Saya membacanya juga enak, cuma mungkin di situ banyak tipe salah pengetikan, karena saya itu malas untuk mengetik, jadi ngetiknya banyak salahnya. Harusnya titik jadi koma, harusnya titik 2 menjadi tanda seru begitu. Mungkin nanti ini bahan evaluasi saya. Dan tadi Kapasil yang ketiga itu pertanyaannya lupa lagi saya. Sudah terjawab kayaknya ya. Sudah terjawab. Ya, saya saking bersemangatnya dan mungkin kenapa kan ada 3 pilihan ya, Ya. untuk mengekspresi ini Pak Depi untuk memilih bukti karyanya modul ajar mungkin. Ya. Kenapa kira-kira? Begini, kenapa saya memilih modul ajar? Bukan alasan bahwa peserta didik sudah selesai pembelajaran di bulan Desember ini, bukan itu. Bisa saja saya memanggil anak-anak, saya praktek ngajar. Tapi kalau modul ajar ini akan terpakai terus-menerus. Ketika tahun depan ada materi ajar bola voli, saya akan pakai ini modul ajar yang sekarang saya buat, kalau memang ini sudah baik. Tapi kalau video pembelajaran hanya dilihat saat itu saja, prestise lah. Kalau membuat video pembelajaran itu bisa hanya prestise, bisa dilihat orang, tapi hanya ini saja dilihatnya. Tapi kalau modul ajar kedepannya akan terpakai, dan mungkin paling ada sedikit perbaikan. Seperti itu. Terima kasih, Kapasil. Oke, terima kasih Pak Depi, sangat luar biasa ya kawan-kawan. Buat Pak Depi ini, sudah terlihat benar-benar menguasai nih untuk Pak Depi mengenai bukti karya ini. Kita beri aplaus untuk Pak Depi. Asli luar biasa, Pak. Boleh mungkin langsung aja ke refleksi dari Bapak Ibu yang lainnya mengenai mungkin apa yang dirasakan Bapak Ibu dari pas membuat bukti karya ini, mungkin mendapatkan hal-hal kendala atau yang lainnya, boleh Bapak Ibu direfleksikan di sesi ini. Untuk pemaparan tadi sudah diwakilkan oleh Pak Depi ya, kayaknya cukup untuk modul ajar. Nah, untuk dari Bapak Ibu yang lainnya boleh memberikan refleksi mengenai bukti karya yang Bapak Ibu buat seperti itu. Boleh ibaratnya menemui kendala atau ada hal baru atau seperti apa yang Bapak Ibu dapatkan, boleh Bapak Ibu refleksikan mengenai bukti karya yang sudah Bapak Ibu susun sampai di-upload tersebut.
Mangga dipersilakan Bapak Ibu yang mau merefleksikan untuk Bapak Ibu sendiri mengenai bukti karya. Dari senior kita mungkin Pak Heriana boleh, ataupun Pak Dodi boleh merefleksikan mungkin ada hal apa, hal baru dari modul ajar yang biasanya bukan seperti itu, sekarang seperti ini gitu, boleh merefleksikan. Atau Kak Raden, oh Pak Heriana membuka mikrofon. Boleh Pak merefleksikan bukti karya Bapak secara singkat aja. Karena rata-rata kalau untuk modul ajar sintaknya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Dan kebanyakan Bapak Ibu juga memilih di modul ajar ya semuanya. Nah, sekarang paling refleksi singkat aja dari masing-masing Bapak Ibu yang ingin merefleksikan mengenai modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat. Boleh dipersilakan Bapak Ibu yang mau berbagi, merefleksikan. Oke, Pak Raden boleh dipersilakan. Untuk Pak Heriana, punten di mute dulu untuk speakernya ya. Nah, oke, baik, terima kasih Pak Heriana. Iya Kak, sedikit saja. Sebenarnya sudah diborong sama Kak Depi ya. Ya, betul. Tadi saya memilih dari modul ajar ini, itu juga alasannya mirip dan sama mungkin ya, lebih ke depannya gitu. Kalau video kan segala macam itu yang saat ini, dan mungkin ke depannya ada aturan baru, ada kebijakan baru, mungkin akan berubah. Dan kalau lihat video, oh sekarang dengan dulu tidak akan sama. Tapi kalau modul ajar untuk saya bisa dirubah lagi gitu. Untuk tahun depan ada kebijakan apa yang harus ditambahkan, nah kita tinggal tambahkan gitu. Walaupun pada saat ini kunci atau bentuk draftnya itu sudah kita saat ini backward design itu tadi. Tapi tadi sedikit refleksi aja, tantangan yang saya hadapi di pembuatan itu memang kita harus merubah mindset ya. Kita dari belakang ke depan gitu, dari asesmen dulu. Nah, itu yang mungkin tadi kata Kak Depi ngalor kidul ya, kita sudah biasa di lapangan dari sini ke sini, dari sini sesuai dengan situasi. Dengan adanya panduan ini, kita bikin ini, kita langsung merubah mindset. Nah, itu yang mungkin sedikit tantangan ya, kita harus merubah kebiasaan gitu dengan ke arah yang lebih baik. Nah, mungkin dengan adanya kita membuat bukti karya ini ke depannya ya, semoga pembelajaran kita ya lebih baik lah gitu ya. Jadi itu mungkin Kak alasannya atau refleksi sedikit saja. Terima kasih. Kembali lagi ke Pak Sil. Oke, baik, terima kasih. Hampir sama ya, karena sama Pak Depi ya, betul kata Karen sudah diborong sama Pak Depi. Untuk mengenai mekanisme yang lainnya, contohnya udah luar biasa. Makanya saya bilang, wah, untuk mengenai modul ajar ini luar biasa untuk Pak Depi ini. Oke, untuk yang lainnya mungkin mau merefleksikan. Mungkin apa yang Bapak Ibu rasakan setelah membuat bukti karya backward design ini gitu. Dan tadi yang dirasakan oleh KDP Kak Deden hampir sama ya. Jadi bukti karya yang dibuat pada saat ini itu backward design supaya orang ngalir ngidul ya untuk prosesnya. Jadi tetap tujuan itu diutama. Tujuannya itu mau apa gitu kan? Asesmennya apa? Asesmennya yang akan kita nilai gitu kan? Baru prosesnya gitu kan. Jadi tidak keluar dari rel, dari tujuan ke asesmennya baru prosesnya gitu. Terkadang kalau prosesnya dulu kita kerjakan, nanti bisa aja dengan asesmen tidak sesuai ya.
yang kita harapkan di tujuan tersebut gitu kan. Dengan adanya backward descent ya itu bisa membantu kita sebagai guru olahraga ya bisa ada di relnya gitu posisinya. Nah, untuk itu mungkin Bapak Ibu ada yang memiliki perasaan apa, ya boleh Bapak Ibu direfleksikan, berbagi kepada teman-temannya boleh. Karena tentu saja pasti Bapak Ibu itu mendapatkan hal yang baru ya mengenai modul ajar yang pada kali ini Bapak Ibu buat. Meskipun Bapak Ibu ya pastinya kan melihat referensi yang lain dulu ya, ATM atau yang lainnya kan, tapi tetap aja Bapak Ibu menyesuaikan dengan keadaan yang di sekolah. Karena tetap saja kita membuat modul ajar kalau tidak menyesuaikan sesuai dengan sekolahnya masing-masing ya tetap tidak akan maksimal dengan di kehidupan nyatanya antara modul ajar dan pembelajaran yang dihadapi seperti itu. Oke, mungkin satu orang lagi dari Bapak atau Ibu yang ingin merefleksikan atau merefleksikan keseluruhannya sebagai penutup juga untuk mengakhiri tatap maya pertemuan hari ini. Boleh Coach Deden mungkin memberikan penutup untuk refleksi. Biasanya dengan pemikiran yang brilian kita tutup. Sebetulnya bukan masalah refleksi atau apa ya, yang jelas hal seperti ini saya rasakan sangat kurang untuk guru PJOK ya. Sebetulnya kita 3 bulan perjalanan kemarin melakukan PKG nggak terasa, perasaan baru 2 hari yang lalu kita melaksanakan gimmick seperti ini, tahu-tahu kita harus sudah berakhir. Tapi bukan berarti tadi dikatakan siapa Bu Neng ya, ilmu itu harus dibagi-bagi karena akan terus berkembang. Sebetulnya dengan adanya PKG ini saya kira menjadi wadah untuk kita saling menularkan hal-hal positif, hal-hal yang didiskusikan, karena tidak selalu bahwa kami yang ada di fase SMA itu lebih mudah. Pada kenyataannya bahwa kami sangat berterima kasih nih guru-guru di fase F, baik itu SMA maupun SMK. Saya kira kami bagian dari karena fundamentalnya itu ada di teman-teman yang ada di fase A atau guru-guru SD. Kita sangat berterima kasih. Dengan adanya PKG ini saya kira akan berkesinambungan. Apalagi kita kan satu lokasi ya, satu zona di kelas 1 daerah Karangtanjung, Cadasari, dan itu kemungkinan siswa-siswa dari SD SMP itu mungkin akan satu garis lurus lah gitu. Ya mudah-mudahan dengan PKG ini menjadi bahan refleksi untuk ke depan, perbaikan. Tidak ada salahnya bahwa ya pertemuan terakhir kita di Maya secara resmi ini menjadi semacam prasasti. Kalau prasasti mau ditulis di sana bahwa mungkin tadi Kak Pasil menyatakan Pak Depi ada perbaikan atau penyusunan dari modul itu menjadi lebih terarah supaya tidak acak-acakan. Itu sebagian kecil, tapi hal lain mulai dari pengelolaan kelas, pembelajaran berpusat pada peserta didik, terus cara kita merefleksikan pembelajaran kita, cara kita berkomunikasi, cara kita bersosialisasi, cara kita membagikan praktik-praktik baik lainnya. Saya kira ya itu menjadi catatan berharga untuk
untuk saya pribadi ya. Saya kira juga teman-teman saya pun sama seperti Pak Depi. Saya tidak anti kritik, bahkan saya lebih suka mendengarkan masukan. Nah, ini di forum PKG ini menjadi apa ya, penyegaran buat saya pribadi. Karena terus terang saya lulus kuliah itu udah mungkin berapa puluh tahun yang lalu ya. Ditambah mungkin jarang hal-hal seperti ini. Saya kira penyegaran. Ya, walaupun secara resmi PKG kita sudah selesai, tidak ada salahnya kan kita bisa berkomunikasi, saling menularkan, bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, untuk sama-sama melakukan perbaikan-perbaikan di pembelajaran sekolah masing-masing. Mungkin itu sih. Yang terakhir mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih Kapasil yang sudah memfasilitasi kita melakukan pembelajaran di PKG ini. Tidak lupa juga teman-teman semua banyak masukan, banyak pembaharuan buat saya, dan banyak hal-hal yang saya tidak temukan sebelumnya dari kegiatan-kegiatan pembelajaran. Saya kira sekarang lebih merata ya. Kita tahu permasalahan-permasalahan di teman-teman kita di SD, permasalahan-permasalahan teman-teman kita di SMP, dan bisa saling mecahkan masing-masing, dan kita juga akhirnya saling memberikan tanggapan yang itu menjadi perbaikan untuk kita semua. Mungkin itu saja sih, Kapasil. Enggak. Oke, baik. Terima kasih Pak Deden untuk refleksinya. Ya, Bapak Ibu, untuk penutup, alhamdulillah ya, pada pendidikan PKG ini kita sudah 3 bulan. Alhamdulillah kita tercipta pembelajaran yang bersih, tanpa ada tekanan, tanpa ada salah menyala. Nah, inilah kelas yang baik ya untuk kita. Alhamdulillah kelas 1 ini kita tidak ada yang saling menjatuhkan. Nah, itu ya terutama. Terus tidak ada juga yang saling ibaratnya berargumen, ini wah saya mah bukan gini, wah ini seperti itu. Nah, alhamdulillah enggak ya. Semuanya di sini kita belajar terbuka juga, siap menerima juga. Nah, tadi teh kata Pak Depi ya, siap menerima, dan Pak Deden gitu siap menerima untuk kritikan dan lain-lain, dan itu pun juga sebagai refleksi ya untuk menjadi hal yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, itulah tercipta kelas yang baik. Nah, itu pun juga bisa kita tularkan di kelasnya masing-masing untuk Bapak Ibu di sekolahnya, seperti itu kan. Nah, anak pun juga sama Bapak Ibu, di saat kita memberikan kelas tanpa ada hal-hal yang memberikan anak itu harus takut untuk mengungkapkan itu seperti apa ya, mereka juga sama dengan kelas ini gitu yang kita rasakan. Tidak ada rasa yang ibaratnya kita mengungkapkan sieun salah, bisikil gitu kan. Alhamdulillah gitu. Bapak Ibu di sini sepertinya yang saya rasakan Bapak Ibu enjoy aja mengungkapkan perasaan seperti itu. Tidak ada rasa kayak aduh sieun salah atau seperti apa gitu. Karena saya pun juga dari awal tidak ada kata ibaratnya Bapak Ibu salah atau seperti apa. Nah, saya membuat kelas ini kita saling belajar gitu ya. Nah, Bapak Ibu itu banyak belajar dari rekan-rekan Bapak Ibu sendiri gitu ya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atau Ibu sampai akhir ini. Bapak Ibu masih semangat di kegiatan ini. Yang insya Allah nanti tanggal 14 itu ada penarikan data keseluruhan Bapak Ibu untuk mengenai tugas ya. Nanti saya cek kembali karena masih ada waktu, ataupun nanti Bapak Ibu cek ada yang masih merah, nanti segera diperbaiki. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang terkendala ataupun hal yang tidak paham mengenai tugas tersebut, Bapak Ibu tidak ada salahnya untuk minta bantuan ke teman-temannya ya. Insya Allah teman-temannya juga terbukalah untuk membantu, karena di sini kita nggak ada ibaratnya harus ya ibaratnya Pak hebat-hebat gitu ya, ataupun saya pengen yang terbaik lah biar si ini nggak lulus, atau biar si ini nilainya kecil ya. Jadi kita nggak ada berpikir seperti itu. Nah, kita berpikir ya kita semuanya juga harus memiliki apa ya, hal yang positif gitu untuk setelah selesai PKG ini gitu. Ya, tentu saja saya sebagai fasilitator mengharapkan Bapak Ibu semuanya bisa lulus ya, meskipun ya nanti di akhir
kelulusan itu tetap ada di pleno, bukan di saya pribadi. Saya hanya menyodorkan ibaratnya mah hasil dari pemantauan Bapak Ibu selama 3 bulan ini mengenai yang pertama kehadiran, yang kedua mengenai tugas, yang ketiganya keaktifan. Nah itu terhubung dengan sistem juga Bapak Ibu ya. Jadi tidak sepenuhnya dari fasilitator ya. Tapi insya Allah kalau saya sebagai fasilitator insya Allah memberikan hal yang maksimal untuk Bapak Ibu semua ya. Karena harapan saya ya sama aja kita sebagai guru juga ya. Di kelas itu di saat murid-muridnya bisa nilainya besar atau lulus ya itu juga harapan kita sebagai guru ya. Bahwa kita itu bisa apa ibaratnya berhasil menjadi seorang guru. Nah itu juga harapan dari saya. Jadi tidak ada kata saya jujur aja apa berpikir saya idealis atau seperti apa gitu. Ya banyak rekan-rekan yang lain ya khususnya Kabupaten Lebak atau Pandeglang ya kemarin ada rapat mengenai kelulusan dan lain-lain ya. Saya salah satu orang yang emang tidak setuju kalau ada peserta yang emang sampai tidak lulus, apalagi sudah perjuangan 3 bulan mengenai waktu dan lain-lain, ya bukan hal yang apa ya kecil gitu. Pasti Bapak Ibu juga sejuta aktivitas ya sejuta kegiatan ya sampai menyempatkan seperti ini juga reward bagi saya Maya gitu. Udah luar biasa untuk udah bisa sampai saat ini seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa lulus untuk saya pribadi ya. Untuk nilai udah saya buat, tinggal nanti setorkan dan Bapak Ibu nanti penutupan LMS itu tanggal 14 insya Allah gitu ya. Nanti kalaupun ada yang kurang boleh dimaksimalkan, mana yang belum nanti diisi gitu. Tadi itu gak usah takut salah, gak takut gimana ya, yang penting ada gitu, ada dulu aja. Nanti salah atau benar mah gampang gitu. Bisa saya bantu juga. Ya Bapak Ibu. Untuk penghujung seperti biasa mungkin karena refleksi sudah tadi dipimpin oleh Pak Deden. Untuk penutup tadi pembuka doa berarti diakhiri dengan doa juga. Mungkin Pak Depi punten untuk memimpin doa. Baiklah kawan-kawan sekalian, tidak terasa 3 bulan telah kita lewati dengan segala macam pengalamannya. Sebelum saya memimpin doa, izinkan saya dulu untuk mengucapkan permohonan maaf kepada teman-teman sekalian apabila selama ini ada kata-kata yang tidak selayaknya didengar di telinga kawan-kawan sekalian, dan itu bukan bermaksud untuk hal-hal yang menyakitkan, tetapi memang itu karena saya merasa sudah tidak asing lagi, sudah merasa CS lah gitu, kita orang ini kita bersaudara, jadi tidak asa-asa deui. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak pantas didengar di telinga kawan-kawan sekalian. Baik, mengakhiri kegiatan pada malam hari ini agar ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat bagi semua orang. Marilah kita ucapkan syukur dengan berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Depi dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sesi tatap maya yang terakhir ini ya. Semoga kita selalu solid ya, jaga kesehatan semuanya dan komunikasinya. Karena tetap komunikasi itu hal yang utama ya Bapak Ibu. Jadi itu hal yang positif bagi kita gitu ya. Untuk di akhir boleh nanti diakhiri dengan foto dulu ya. Dipimpin siapa biasanya foto? Erpian, foto Erpian. Saya tidak mau moto, saya ingin difoto. Ayo Kak Deden. Badai gaya Om. 1, 2, 3. Kayak lagi ya, kayak lagi. 1,
2, 3. Oke. Aman. Mic kagian punten mic-nya. Oke, baik. Punten. Ya, baik Bapak Ibu, kita tutup dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.